yaitu SBY ya. SBY malah meradang, 2025 hilang, 2026 menjelang, soal ijazah SBY malah meradang. Ini ada beberapa berita yang saya mau bacakan dan bahas. Dari Tribun misalnya, SBY marah difitnah akan tempuh jalur hukum, tanda tanya tapi. Di CNN Indonesia, SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Kemudian ada juga Said Didu dukung SBY tempuh jalur hukum soal tuduhan fitnah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Biar tambah becek ya. Oke, coba kita bacakan sahabat era sekalian ya. Menarik ini untuk dibacakan di malam tahun baru ini ya. Dan mudah-mudahan tahun 2026 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya sobat RH sekalian ya. Walaupun tidak bisa kita jamin apakah akan baik atau tidak, tetapi paling tidak kita berusaha untuk lebih baik. Itu yang harus menjadi komitmen kita. Oke, saya mau membacakan ini ya, SBY ini. Oke, sudah ada thumbnailnya juga ya. Tapi nanti buat thumbnail yang kedua 2025 hilang, 2026 menjelang, ini pengakuan Refli Harun. Gitu. Oke. Sepanjang tahun ya ini pengakuan Refli Harun sepanjang tahun. Kita bikin juga begitu. Jadi sobat sekalian, saya bacakan ya. SBY bakal tempuh langkah hukum usai difitnah terlibat ijazah Jokowi. Kita sudah lihat videonya tadi, kita bacakan teksnya ya. Jakarta, CNN Indonesia, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY atau SBY mempertimbangkan mengambil langkah hukum atas isu yang menyeretnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Andi Arief, Ketua Bapilu yang juga komisioner atau komisaris dari PLN. Ia menyebut SBY juga cukup terganggu dengan tuduhan yang menarasikan seolah-olah SBY ada di belakang isu itu. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut. Kata Andi Arief dalam video yang diunggah di akun Facebooknya dikutip Rabu hari ini. Andi Arief mengatakan isu itu belakangan kian berkembang liar di media sosial. Ia menyebut fitnah yang dilayangkan ke SBY pada isu itu belakangan sangat masif. Ia pun membantah keterlibatan SBY dalam kasus dugaan ijazah palsu tersebut. Andi Arief menyebut hubungan SBY dan Jokowi juga berjalan baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan di TikTok, ucapnya. Belakangan Jokowi tengah diliputi oleh kasus dugaan ijazah palsu saat ia berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, apakah kuliah benar atau enggak, atau orang lain yang kuliah, kita tidak tahu ya. Dalam kasus ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka yakni Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi dan Muhammad Rizal Fadila. Kemudian klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yakni Roy Suryo Rismon Hasiholan Sianipar dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Belakangan di media sosial beredar isu yang menarasikan SBY menjadi dalang di balik isu ini. Ada orang besar. Narasi itu berdalih dengan mengaitkan Roy Suryo yang merupakan politisi Partai Demokrat sekaligus mantan Menpora saat SBY menjabat sebagai Presiden RI ya. Jadi saudara sekalian, saya pernah diundang di Kompas TV. Ya, Bola Liar kalau tidak salah judul programnya. Lalu di situ mengatakan soal yang terkait dengan Partai Biru di balik kasus ijazah. Triggernya adalah pernyataan Beni Harman di rapat DPR kalau tidak salah ya. Yang jelas Beni Harman yang ngomong, kader Partai Demokrat Beni Kaharman, itu kabur, mengatakan nanti seperti ijazah katanya, yang nggak jelas gitu kan. Nah rupanya statement itulah yang dimakan oleh para termul ini untuk mengaitkan bahwa ini sepertinya kasus ijazah ini diorkestrasi oleh orang-orang tertentu. Kemudian katanya lagi ada orang besar di balik itu.
ada dana yang mengalir kepada Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan T. Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Plus 5 lainnya, we don't know exactly, karena as a lawyer saya hanya ngurusin RRT saja. Banyak tudingan-tudingan seperti itu. Lalu kemudian secara spekulatif mengaitkan Roy Suryo dengan Amir Samsudin dan Denny Indrayana. Kebetulan Roy Suryo pernah memasukkan nama Amir Samsudin sebagai salah satu pengacaranya. Padahal tidak pernah aktif juga. Lalu Denny Indrayana datang dari Australia, ya, kemudian bergabung dalam tim yang membela Roy Suryo. Lalu imajinasinya, wah ini ada Demokrat di belakang Roy Suryo. Padahal Roy Suryo sendiri orang yang sudah tidak aktif di Demokrat lagi, ya mungkin hampir 10 tahun terakhir. Yang jelas 2 pemilu terakhir dia tidak ikut. Ingat, dia sudah tidak aktif pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi 2 pemilu terakhir dia tidak ikut. Minimal pemilu 2019, 2024 dia tidak ikut lagi. Jadi sobat era sekalian, itu hal yang sangat spekulatif ya, yang ya agak aneh sesungguhnya ya, ketika kemudian melibatkan, dianggap bahwa Roy Suryo ada di backup oleh orang besar, oleh SBY dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada imajinasi yang mengaitkan dengan persaingan antara mengganggu terus ini ya, antara AHY ya dengan dengan Gibran Rakabuming Raka. Jadi seolah-olah bahwa kasus ijazah ini memang bagaimana menghabisi klan Jokowi oleh SBY dan lain sebagainya. Sebagai seorang analis yang juga lawyer atau penasihat hukum dari RRT, saya terus terang tidak mau berspekulasi di sana. Tidak punya data apa-apa. Tetapi sepanjang yang saya ingat, misalnya kasus ijazah palsu ini bukan Roy Suryo yang pertama kali menggemakan atau mempermasalahkan. Yang pertama kali mempersoalkan tuh Bambang Tri. Ya, lalu Bambang Tri di backup oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Ada Egy Sujana di sana, ada Hosinuddin di sana yang menggugat ke PN. Wow. Yang menggugat ke PN Jakarta kita matikan saja ya. Ke PN Jakarta Pusat. Yang menggugat ke PN Jakarta Pusat untuk benar kita matikan deh. Oke, ini mengganggu konsentrasi. Karena ini malam tahun baru, bolehlah, nggak apa-apa diganggu-ganggu sedikit ya. Jadi sobat era sekalian, ke PN Jakarta Pusat untuk memeriksa atau mempermasalahkan keaslian ijazah tersebut. Tapi kemudian putusannya adalah kasusnya ditarik. Karena buru-buru Bambang Tri ditangkap oleh polisi dan kemudian dinyatakan bersalah dengan vonis 4,5 tahun penjara sama seperti Gus Nur. Jadi saudara sekalian, Roy Suryo kita tidak tahu masuknya kapan, tetapi Roy Suryo adalah orang yang sebagai pengamat telematika, dia sering sekali kemudian menilai sebuah video, sebuah dokumen apakah asli atau palsu. Independently yang sepanjang yang saya tahu. Jadi aneh sekali kemudian tiba-tiba mengaitkannya dengan Partai Demokrat. Pertama, jelas Partai Demokrat itu bukan yang pertama kali mempermasalahkan ini. Apakah kemudian muncul free riders, ya kan, penunggang-penunggang gelap? Itu saya tidak tahu, ya kan. Koinsidensi bisa saja. Ketika kasus ini ramai, kemudian ada orang yang ikut menjadi penunggang. Tapi ya saya tidak bisa mengatakan penunggang itu siapa. Karena dalam hal-hal seperti ini selalu ada penunggang. Free riders. Apakah free riders itu di pihak Jokowi? Apakah free riders itu di pihak Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond dan lain sebagainya? Tapi yang jelas head to headnya adalah
antara for the time being ya, antara RRT dan Jokowi. Karena klaster pertama kurang aktif bergerak. Ya kita bisa mencatat sebenarnya M. Rizal Fadila cukup aktif. Tapi yang terasa gigitannya adalah klaster 2 RRT. Karena di situ ada Roy, Rismond dan Tifauza Tiasuma atau Dr. Tifa yang menghasilkan Jokowi's White Paper. Sebuah buku yang tidak bisa dipandang ringan karena ini buku yang dibuat dengan sebuah penelaahan serius. Terutama apa yang dihasilkan oleh Dr. Tifa karena sangat kaya dengan referensi. Sehingga seorang Ridho Rahmadi, PhD, menantu Amin Rais yang ahli artificial intelligence begitu kagumnya dengan tulisan Dr. Tifa sehingga mengatakan pantas diganjar dengan S3. Dan I tried to read it and then I found it bahwa ini memang luar biasa ya. Karena full dengan referensi, cara penyajian yang bahasanya gaya khas anak-anak UGM yang biasa beraktivitas. But don't forget ya, she is a doctor in medical science. Seperti ini bahasanya politik kontemporer tidak lagi bisa dipahami hanya melalui analisis kelembagaan, hukum atau ekonomi. Ia berakar pada medan neurobiologis yang membentuk cara manusia berpikir, merasakan dan bertindak dalam ruang publik. Setiap keputusan politik adalah keputusan otak, setiap legitimasi negara adalah legitimasi kognitif, dan setiap krisis politik sesungguhnya adalah krisis kepercayaan dalam sistem saraf masyarakat. Dari sinilah lahir sebuah disiplin baru yang saya sebut neuropolitika, sebuah cabang ilmu yang mengintegrasikan neuroscience perilaku, psikologi kognitif, forensik dokumen, dan ilmu politik kritis. Why this many time ini kayak Oke. Kok dimatikan nggak bisa? Saya matikan dulu, power off dulu ya. What happened with this one? Coba kita matikan. Nah, coba. Kok nggak bisa power off ya? Oke. Ya. Jadi sobat era sekalian, Dr. Tifa pun masuknya belakangan. Ya, dia juga sudah mempermasalahkan ijazah Jokowi secara independen. Rismond yang barangkali masuknya belakangan baru April ini ya. Karena Dr. Tifa pernah saya undang dan kemudian ketika ribut-ribut ijazah 2022, banyak orang yang kemudian mempermasalahkan, tapi yang bergerak untuk mempermasalahkan itu TPUA yang memang menggugat ke pengadilan. Yang lain mempermasalahkannya ya dengan daya nalar kritisnya. Dr. Tifa pernah datang ke sini membawa contoh ijazahnya yang dia tutup mukanya, kemudian dia tunjukkan this is ijazah S1 dan S2 dia di UGM Universitas Gadjah Mada. Karena Dr. Tifa S1-nya kedokteran UGM, S2-nya juga kedokteran UGM, dan S3-nya kedokteran UI serta Unpad. Tapi dua ini hampir selesai. Unpad ilmu politik, UI kedokteran. Jadi itu yang bisa saya katakan ya. Jadi kalau ini diorkestrasi atau SBY terlibat sejak awal, rasanya enggak ya. Rasanya enggak. Tapi apakah dia kemudian menjadi pihak yang ikut menunggangi as a free riders? I don't know exactly. Enggak tahu. Karena dalam kasus besar seperti ini banyak orang yang ingin terlibat. Ya, jangankan orang-orang politik. Lawyer pun masih ingin terlibat walaupun tidak dibayar misalnya. Kenapa? Karena this is a big stage. Ini adalah panggung besar. Panggung besar ini yang kemudian bisa dinikmati 1-2 orang ya dengan kegembiraan yang luar biasa. Sementara yang boncos adalah para tersangka atau para prinsipalnya. Karena itu Bala RRT hadir ya. Bala RRT itu adalah kelompok advokat yang membela Roy Rismond Tifa hadir dengan mengutamakan prinsipal. Jadi apa maunya prinsipal, disitulah kita bergerak. Prinsipal memasang mode kompromistis, ya kita harus imbangi. Tapi kalau memasang mode perang, itu lebih baik. Dan ternyata tidak ada kata menyerah dari RRT ya, Roy Rismond Tifa untuk mengungkapkan kebenaran. Bahkan
Dr. Tifa mengatakan kebenaran ilmiah itu tidak bisa dinegosiasikan. Ya. Jadi kebenaran ilmiah tidak bisa dinegosiasikan karena dia merasa bahwa dia melakukan ini dengan sebuah metode ilmiah, bukan hanya sekedar ngomong saja. Padahal ngomong saja itu dilindungi, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi disertai dengan sebuah penelitian, dengan sebuah argumentasi dengan dasar-dasar hukumnya. Saatnya saya kira kita akan bawa ke Mahkamah Konstitusi kasus ini, karena Mahkamah Konstitusi adalah panggung besar hukum yang kadang-kadang bisa memberikan terobosan baru. Karena kalau kita bicara tentang perlindungan konstitusi, constitutional protection misalnya, kok bisa dalam negara Indonesia yang konstitusinya sudah diubah full of human right articles in the 1945 constitutions misalnya, kok tiba-tiba dengan mudah aja orang bisa dicokok gara-gara Stufa Borobudur, Roy Suryo masuk buih, gara-gara ngomong jin buang anak masuk buih Edi Mulyadi, gara-gara nulis artikel TNI Kumalang TNI Kusayang masuk buih juga Anton Permana, gara-gara mengkritik Omnibus Law masuk buih juga Jumhur Hidayat dan Sahganda Nenggolan. Jadi banyak sekali korban yang sebenarnya patut kita tanya, apakah ini negara hukum, ya, rule of law? Apakah kita memang betul-betul menganut constitutional democracy atau demokrasi konstitusional? Nah, this is the big question yang need to answers. Apakah iya atau tidak? Jadi saudara sekalian, terlepas kemarahan SBY ini, ya kita lihat. Dan ini rupanya Said Didu, ya, si manusia merdeka, mendukung. Dia mengatakan Said Didu dukung SBY tempuh jalur hukum soal tuduhan fitnah kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kita bacakan ya. Tribunvideo.com, Muhammad Said Didu mendukung penuh langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang akan menempuh jalur hukum bagi pihak yang memfitnahnya terkait kasus ijazah Jokowi. Pernyataan itu disampaikan birokrat senior tersebut melalui cuitannya di media sosial X pada hari ini. Sebagai informasi, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut SBY terganggu dikaitkan dengan kasus dugaan ijazah palsu. Sebab SBY dituduh berkolaborasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memunculkan isu ijazah milik Jokowi adalah palsu. Yang menyeret nama-nama SBY, nama Megawati, ya, nama SBY. Ya adalah aktivis politik ya yang tiba-tiba nggak jelas marah-marah ya. Lantas Andi menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Terkini ia mengatakan hubungan SBY dan Jokowi baik-baik saja. Why dimention baik-baik saja ya? Di dalam politik ya Anda bersaing biasa-biasa aja. Cuma memang tidak boleh tidak fair ya kan? Namanya kodrat manusia harus fair. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita sedikit bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Seperti apa? Sekali lagi ya. Selamat tahun baru, Happy New Year, dan mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih baik kondisinya, dan saya yang jelas akan menginjak usia ya relatif muda, only 56 nanti January 26 ya. But sekarang kita nikmati beberapa jam menjelang tahun 2026 ini. Oke, kita bacakan ya, karena ini malam tahun baru, kita suka-suka sedikit ya. Kita lihat ini sebagai sebuah dinamika yang bakal berkembang di 2026. Kita nanti lihat apakah ini hanya gertak sambal atau betul-betul direalisasikan masalah itu. Karena kalau misalnya objeknya nggak jelas, ya agak ribet juga ya. Harus jelas apa yang